Hati Anda kerap bising kan? Karena pikiran Anda kerap ditarik untuk memikirkan banyak hal. Setiap hari Anda pasti dihadapkan dengan masalah yang silih berganti. Selesai satu masalah, muncul masalah baru. Malah terkadang masalah yang satu belum selesai, Anda berhadapan lagi dengan masalah yang lain. Ibaratnya hidup itu kayak runtutan masalah yang tidak habis-habis. Bahkan jalan keluar dari sebuah masalah saja kerap mendatangkan masalah lain yang bisa jadi lebih berat. Sebab itu tubuh Anda perlu menyingkir sejenak dari hiruk-pikuk urusan dunia yang multiverse. Sejenak kembali kepada diri Anda sendiri yang tunggal. Kembali kepada alam semesta yang universe. Kembali kepada Sang Maha Pencipta Anda yang Maha Ahad. Beri ruang untuk menyingkir sejenak. Karakter urusan dunia itu multiverse, yakni majemuk dan beragam. Sementara alam semesta ini dicipta dengan karakter universe, yakni tunggal. Diri Anda ada berapa? Jawabannya, diri Anda ada satu. Bulan ada berapa? Bulan hanya ada satu. Matahari ada berapa? Hanya ada satu. Bumi berapa? Cuma satu. Samudra Hindia ada berapa? Cuma satu. Diri Anda dengan identitasnya masing-masing itu tunggal, tidak sama antara satu dengan yang lain. Sehingga Anda diwarisi identitas khas, yakni sidik jari, di mana sidik jari Anda tidak dapat diduplikasi. Ya, alam semesta ini ciptaan Tuhan, sehingga ayat-ayat keberadaan zat Tuhan nyata dan ada di alam semesta ini. Kalau Dia Sang Maha Tunggal yang wahdahu la syarikalah, maka ayat-ayat kewahdahu la syarikalahan Tuhan itu, ayat-ayat kemahatunggalan Tuhan itu ada dan nyata di alam semesta ini. Sehingga karakter multiverse urusan dunia ini berlawanan ekstrim dengan karakter alam semesta yang universe, termasuk karakter diri Anda sendiri yang tunggal. Hati Anda kerap bising kan? Karena pikiran Anda kerap ditarik untuk memikirkan banyak hal. Setiap hari Anda pasti dihadapkan dengan masalah yang silih berganti. Selesai satu masalah, muncul masalah baru. Malah terkadang masalah yang satu belum selesai, Anda berhadapan lagi dengan masalah yang lain. Ibaratnya hidup itu kayak runtutan masalah yang tidak habis-habis. Bahkan jalan keluar dari sebuah masalah saja kerap mendatangkan masalah lain yang bisa jadi lebih berat. Sebab itu tubuh Anda perlu menyingkir sejenak dari hiruk-pikuk urusan dunia yang multiverse. Sejenak kembali kepada diri Anda sendiri yang tunggal. Kembali kepada alam semesta yang universe. Kembali kepada Sang Maha Pencipta Anda yang Maha Ahad. Anda sehabis zikir tentu dapatkan ketenangan hati. Karena zikir itu usaha agar pikiran untuk hanya terkoneksi pada satu zat, yakni asma Allah. Anda sehabis meditasi juga hati menjadi tenang, karena meditasi itu usaha untuk hanya terkoneksi dengan satu gerak alam. Misal hanya terkoneksi dengan gerak keluar masuknya nafas. Ketenangan hati sesudah zikir ataupun meditasi karena Anda menarik pikiran Anda kepada hakikat tunggal alam semesta, yakni fokus ke satu titik, yaitu fokus ingat kepada Allah ataupun fokus sadar nafas. Nabi Muhammad SAW yang kemudian fardu dalam sehari 5 kali menyingkirkan diri dari hiruk pikuk dunia dengan hanya hening mengingat Tuhannya, yakni di dalam sholat. Setiap sholat Nabi SAW mengistirahatkan pikirannya. Karena itu beliau mengaku kalau sholat beliau sedang istirahat. Artinya sholat beliau itu adalah istirahat beliau. Beliau jika sedang menyuruh sahabat Bilal untuk iqomat sholat, beliau memerintahkannya kepada Bilal, Bilal, istirahatkanlah kami. Ya Bilalu aqimis sholah, arihna biha. Wahai Bilal, segera iqomatlah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap sholat Nabi SAW merelakskan diri. Tentu kualitas sholatnya Nabi SAW adalah sholat khusyuk. Bahkan sholat itu bagi Nabi adalah qurratu ain atau penenang hati. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wattibu wa ju'ila qurratu aini fis sholat.
diberikan rasa cinta kepadaku Muhammad dari dunia ini, yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah wewangian, dan dijadikan penenang hatiku di saat sholat. Hadis riwayat Ahmad. Anda kan kerap kalau sedang sholat, badan sedang baca Al-Fatihah, tapi beda dengan yang ada di pikiran Anda yang sedang pikirkan duit. Di situ Anda tidak bisa hadir dalam sholat karena tindakan dan pikiran tidak menyatu. Sholat begitu tidak punya kualitas istirahat. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk masuk ke level khusyuk harus berlatih dulu di level khudurul qalbi atau kehadiran hati. Khudurul qalbi cukup dengan sadari saja. Misalkan Anda sedang takbiratul ihram, ya sadari sepenuhnya Anda sedang takbiratul ihram dengan tangan terangkat lalu bersedekap. Umpama begini, Allahu Akbar. Ketika betul-betul kita membaca takbiratul ihram, kita sadar sepenuhnya bahwa apa? Tangan kita sedang terangkat, kemudian tangan kita turun ke bawah. Kemudian juga hati kita dan pikiran kita sadar sepenuhnya apa yang sedang kita baca dalam takbiratul ihram tersebut. Dan terus begitu, cukup berusaha sadari setiap gerak dan bacaan sholatnya. Demikian pula cara hadirkan hati untuk khudurul qalbi ketika Anda zikir atau ketika meditasi. Teknik khudurul qalbi ini kalau dalam ilmu pemberdayaan diri disebut teknik mindfulness. Yang jelas dalam 24 jam tubuh Anda perlu dirilekkan dengan cara kembali kepada hakikat diri Anda yang tunggal, kepada alam semesta yang universe, dan kepada Tuhan yang Maha Ahad. Dalam sehari semalam perlu ada waktu Anda perlu menyingkir dulu dari hiruk pikuk isi dunia yang multiverse. Kalau tidak memberi kesempatan kepada pikiran untuk menyingkir, artinya pikiran Anda tidak pernah diistirahatkan. Akibatnya tubuh Anda, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan rezeki, mudah remuk dan rapuh. Caranya untuk istirahat bagaimana? Caranya bebas. Mau dengan sholat, mau dengan zikir, mau dengan meditasi. Yang jelas walaupun hanya 1 jam ada waktu untuk rehatkan diri. Hadir penuh ke alam yang universe. Paling lazim pada sepertiga malam yang terakhir.